Selamat siang, pada pertemuan yang ke-12 saya akan membahas kelanjutan dari pelayanan farmasi klinik, yaitu mengenai evaluasi penggunaan obat. Setelah kita mempelajari evaluasi penggunaan obat ini, kita akan mempelajari dispensing dan steril, dan terakhir adalah pemantauan kadar obat dalam darah. Baik, evaluasi penggunaan obat ini kita akan mempelajari dulu dengan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, jika di rumah sakit dalam hal pelayanan farmasi klinik, apakah penggunaan meropenem di rumah sakit sudah digunakan secara rasional? Ini jadi salah satu yang bisa menjadi bahan evaluasi penggunaan obat. Kedua, apakah proton pump inhibitor digunakan berlebihan di rumah sakit? Apakah antibiotika profilaksis sudah digunakan secara tepat? Antidiabetes oral apa yang akan dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit? Obat apa yang akan ditetapkan sebagai lini pertama dalam pengobatan epilepsi? Ini merupakan contoh-contoh kasus dari ataupun contoh masalah yang dapat dijadikan bahan dalam melakukan evaluasi penggunaan obat yang ada di rumah sakit. Baik, nah sekarang kita akan mempelajari dulu apa itu evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat adalah program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi evaluasi penggunaan obat itu tidak hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya itu subjektif saja, tapi juga hal yang harus objektif, yaitu dapat dihitung. Dalam hal ini secara kualitatif dan secara kuantitatif. Menurut ASHP, definisi evaluasi penggunaan obat yang lain adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai kerasionalan terapi obat melalui evaluasi data penggunaan obat pada suatu sistem pelayanan dengan mengacu pada kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi dari dua definisi ini kita bisa melihat bahwa evaluasi penggunaan obat ini adalah berbicara tentang data, ya, tentang data baik itu yang akan dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif, yang intinya kita ingin mengacu, yang di sini dalam hal ini kita ingin menilai sebuah kerasionalan, ya, kerasionalan dari sebuah terapi obat. Apa tujuan dari evaluasi penggunaan obat? Yang pertama adalah mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat. Seperti contoh kasus yang sudah disebutkan tadi, ya, kita bisa lihat terkait dengan pola penggunaan obat. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat terkait dengan nomor 1 misalnya, apakah penggunaan meropenem, sebuah antibiotik, di rumah sakit sudah digunakan secara rasional? Karena meropenem ini biasanya digunakan padahal pasiennya masih pasien baru gitu ya, tapi sudah digunakan meropenem, sedangkan meropenem ini dia merupakan antibiotik yang lini terakhir. Tapi dalam kenyataan di lapangan sering digunakan sebagai lini pertama di rumah sakit. Nah, di sini tujuan evaluasi penggunaan obat itu kita bisa melihat gambaran bagaimana keadaan pola penggunaan obat di rumah sakit pada saat itu. Kedua, kita bisa membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu, karena memang evaluasi penggunaan obat ini tidak bisa dilakukan hanya seharusnya dilakukan secara berkesinambungan seperti definisinya tadi. Tapi di sini karena banyak sekali obat yang akan dievaluasi, maka bisa kita membandingkan antara satu periode di waktu tertentu dan periode lagi di waktu yang lain. Ketiga adalah memberi masukan untuk perbaikan penggunaan obat. Yang keempat adalah menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Ya, ini tujuan evaluasi penggunaan obat. Jadi dari sini kita bisa melihat intinya data-data yang kita bisa melakukan kajian secara retrospektif atau melihat ke belakang bagaimana terkait penggunaan obat pada saat waktu tertentu dan bagaimana bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan ke depannya terkait dengan penggunaan obat tersebut. Kegiatan evaluasi penggunaan obat yang pertama adalah mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif, ya, secara kualitatif. Nanti kita akan coba di dalam sebuah kasus, terutama dalam hal evaluasi penggunaan antibiotik, kita akan belajar di praktikum, bukan di materi ini ya, di praktikum nanti akan kita mempelajari bagaimana mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif.
Dalam hal ini, kualitatif kita mempelajari bagaimana kerasionalan penggunaan terkait dengan indikasinya, dosis, rute, pemberian, dan hasil terapinya. Yang kedua, kegiatan evaluasi penggunaan obat adalah kita mengevaluasi penggunaan obat secara kuantitatif. Artinya di sini kita bisa melihat bagaimana pola persepan obat dalam waktu tertentu, pola penggunaannya. Ya, jadi kegiatan kita ini dalam melakukan evaluasi penggunaan obat itu ada dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, ini nanti untuk praktikum kita hanya membatas sampai kualitatif saja ya, terutama tentang evaluasi penggunaan antibiotik. Oke, jadi ini dua kegiatan evaluasi penggunaan obat yang utama, yaitu evaluasi secara kualitatif dan evaluasi secara kuantitatif. Oke, nah dalam hal ini untuk kita bisa melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif ada 8 langkah yang bisa kita ikuti. Ya, jadi saya akan bahas persatu persatu dari menetapkan ruang lingkup, menetapkan kriteria dan standar, mendapatkan persetujuan dari pimpinan, mengumpulkan data, mengevaluasi data, melakukan tindakan koreksi atau perbaikan, melakukan evaluasi kembali dan merevisi kriteria atau standar jika diperlukan. Oke, pertama kita mulai dari menetapkan ruang lingkup. Jadi apakah semua obat itu akan dilakukan evaluasi penggunaan obat? Jawabannya tidak. Obat-obat apa saja yang masuk dalam kriteria evaluasi penggunaan obat? Yang pertama adalah obat-obat dengan high volume atau obat yang sering diresepin atau diresepkan. Kedua adalah obat yang high cost, obat yang harganya mahal. Obat yang high risk, artinya obat yang menimbulkan efek samping yang serius. Yang terakhir adalah obat yang sedang dievaluasi untuk dicantumkan dalam formularium atau yang akan dihapuskan dari formularium. Nah, di sini berdasarkan obat kita bisa menentukan jenis obatnya tadi ya, apakah ada high volume, high cost, high risk, dan apakah memang sedang dalam proses evaluasi formularium. Nah, ini ruang lingkupnya obat, dan yang kedua adalah spesialisasinya. Apakah memang untuk penggunaan obat di ICU, di penyakit dalam, bedah, atau UGD. Ya, jadi misalnya contoh tadi meropenem, bagaimana penggunaan meropenem di ICU. Ya, ini contohnya kita harus pertama-tama menetapkan ruang lingkupnya, batasannya sampai mana kita mengevaluasi penggunaan obat. Jangan sampai kita mengevaluasi meropenem di seluruh rumah sakit, tentu sangatlah besar gitu ya, cakupan yang sangatlah besar. Jadi kita cukup misalnya meropenem di unit ICU, atau meropenem di unit penyakit dalam, atau meropenem di unit bedah, atau meropenem di IGD. Nah, itu caranya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menetapkan ruang lingkup atau batasannya. Yang kedua adalah menetapkan kriteria dan standar. Kriteria dan standar ini maksudnya adalah kriteria apa saja aspek-aspek kritis yang akan dievaluasi. Jadi kita harus kita harus menetapkan kriteria berdasarkan misalnya indikasi dalam hal ini apakah indikasi proses, aspek apa yang harus dimuter selama terapi, apakah dosisnya, rutenya, penyiapan, pemberian, efek samping obat, interaksi obat, uji lab, edukasi pasien, dan juga bagaimana dengan indikator outcome-nya, bagaimana dengan klinikal, humanistik, dan ekonominya. Nah, standar ini adalah bagaimana kita menetapkan ukuran yang dapat diterima dari sebuah kriteria. Jadi ini kriteria kita sudah tentukan. Nah, kriteria ini berapa persentasenya? Itu dengan menggunakan standar yang bisa dapat diukur dari 0 sampai 100%. Kriteria dan standar ditetapkan dengan merujuk pada berbagai sumber, bisa pustaka ilmiah, pengalaman rumah sakit, konsensus atau pedoman dari organisasi profesi, lalu pilih kriteria yang penting disesuaikan dengan masalah yang mungkin terjadi dalam penggunaannya. Contohnya misalnya, dabigatran itu berpotensi menyebabkan perdarahan serius jika overdose. Berinteraksi dengan obat lain, maka kriteria yang harus dievaluasi adalah bagaimana dengan dosisnya, interaksi obatnya, efek samping obatnya, dan hasil uji labnya. Untuk kriteria dosis, ya standar untuk kriteria dosis adalah harus 100%. Jadi di sini tadi sudah disebutkan kriterianya harus ditentukan, lalu standarnya berapa. Nah, untuk kriteria dosis itu kesesuaian dengan guideline harus 100%. Oke, kita lanjut yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Dalam hal ini, ketika kita melakukan evaluasi penggunaan obat, kita tahu bahwa kegiatan ini adalah program yang sah dari segi legalitas, didukung oleh pimpinan, staf medis, dan pihak-pihak lain yang terkait. Keempat, mengumpulkan data.
Jadi kita bisa mengumpulkan data ini secara prospektif atau retrospektif, konkuren atau retrospektif. Jadi kita tetapkan dulu dalam hal mengumpulkan data ini adalah menetapkan metode. Apakah metodenya prospektif? Prospektif itu adalah membandingkan instruksi pengobatan dengan kriteria dan melakukan intervensi sebelum pasien mendapatkan obat. Ya, jadi ini artinya ke depan, artinya kita tidak melihat apa yang sudah terjadi di belakang. Istilahnya saya simpelkan seperti itu. Kelebihannya, jadi jika ada masalah terkait obat, kita bisa melakukan intervensi. Artinya sifatnya adalah preventif. Ini cocok untuk masalah ketidakpatuhan pada kriteria yang dapat menimbulkan dampak serius. Juga kita bisa menetapkan metode yang konkuren. Jadi, membandingkan instruksi pengobatan dengan kriteria selama terapi. Ini mirip prospektif, tetapi intervensinya di sini bersifat korektif. Atau misalnya contohnya seperti ini. Penggunaan amikasin yang merupakan salah satu antibiotik nefrotoksik berdasarkan fungsi ginjal, parameter fungsi ginjal yaitu clearance kreatinin dimonitor dan dosis disesuaikan berdasarkan hasil lab. Jadi pada saat itu kita bisa melakukan koreksi terhadap dosis penggunaan amikasin didasarkan pada nilai clearance kreatininnya. Atau kita bisa menetapkan metode yaitu retrospektif. Jadi kita mengkaji bagaimana instruksi pengobatan setelah obat diberikan kepada pasien. Nah, dalam hal ini karena sifatnya kita melihat ke belakang, kita tidak bisa melakukan intervensi untuk perbaikan penggunaan obat pasien pada saat itu. Yang kedua adalah menetapkan prosedur, yaitu elemen data apa saja. Misalnya nama dokter, spesialisasinya apa, nama obat, dosis, jumlah obat, durasi, biaya. Lalu sumber datanya, apakah dari rekam medik atau data IT dari farmasi. Lalu setelah kita menentukan elemen data, sumber data, formulir yang digunakan, ya sudah tadi sumber data sudah, PIC-nya siapa, dan besar sampelnya. Jadi kalau misalnya obat itu adalah obat yang sering digunakan, maka cukup sampel atau sampling ya. Tapi kalau obat itu jarang digunakan, maka total penggunaan seluruhnya. Selain itu, setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menetapkan tadi elemen-elemennya, sumber datanya, maka kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada staf terkait. Dalam hal ini medis, dokter, farmasi maupun perawat. Artinya, apa tujuan dari program DUE? DUE ini drug use tadi ya. Drug use evaluation maksud saya. Apa tujuan program dari drug use evaluation ini? Apa kriteria dan target atau sasaran tadi? Bagaimana prosedurnya dan bagaimana jadwalnya? Lalu kita melakukan validasi data terhadap yang sudah terkumpul. Nah, yang kelima, sebelum kita melakukan evaluasi data, tadi adalah melakukan validasi. Nah, evaluasi data ini bisa kita lakukan dengan menampilkan pola yang berdasarkan dokter, bagian atau spesialisasinya, pasien, dan jenis obatnya. Setelah kita menampilkan polanya, kita menafsirkan datanya. Lalu mengidentifikasi masalah untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, diseminasi hasil atau pemaparan hasil bisa kita lakukan kepada staf terkait, medis, farmasi, maupun perawat. Bisa dilakukan pada saat rapat rutin, rapat khusus, buletin, maupun pamflet. Angka yang keenam adalah melakukan tindakan koreksi, yaitu program edukasi. Ya, jadi kalau bisa CE itu continuing education, buletin maupun workshop. Atau dalam hal ini kita bisa mengubah kebijakan atau prosedur. Dalam hal ini adalah restriksi persepannya, apakah obat itu dihapus dari formularium, apakah dilakukan penyusunan pedoman terapi yang baru, dan bagaimana pengisian formulir atau checklist yang baru. Nah, dalam hal ini juga perlu ada namanya tindakan manajerial. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu ini harus ada pengaruh dari manajerial. Apakah ada pengadaan alat, penambahan SDM, apakah ada reward dan konsekuensi dari evaluasi penggunaan obat tersebut. Jadi di sini memang evaluasi penggunaan obat itu sangatlah penting karena ini menyangkut dalam hal adalah tindak lanjut yang penting ya, tindak lanjut dari evaluasi tersebut ya. Dalam hal ini perlu dilakukan namanya sebuah tindakan koreksi. Ya, apakah itu tadi saya bilang program edukasi gitu, atau mengubah kebijakan atau prosedur, atau tindakan manajerial. Yang ketujuh adalah melakukan evaluasi kembali. Jadi setelah dilakukan tindakan koreksi yang dilakukan tadi melalui program edukasi,
mengubah kebijakan atau prosedur dan tindakan manajerial, maka dilakukan evaluasi kembali. Nah, evaluasi itu dilakukan 6 sampai 12 bulan setelah tindakan koreksi dilakukan. Apakah di sini kita menilai apakah tindakan koreksi tersebut berdampak pada perbaikan mutu penggunaan obat dan juga biaya pengobatan. Yang terakhir adalah langkahnya merevisi kriteria dan standar. Karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi itu sangatlah pesat, maka perlu adanya perubahan terapi. Nah, dalam hal ini kita merevisi kriteria dan standar yang sudah kita tetapkan sebelumnya agar nanti ada kriteria dan standar yang lebih tepat. Terima kasih, demikian sedikit penjelasan saya mengenai evaluasi penggunaan obat. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang evaluasi penggunaan obat ini dalam hal kasus pada praktikum farmasi klinik. Ya, jadi kita akan melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dengan kriteria Gisens. Ya, jadi nanti akan Anda mempelajari kategori, kriteria, algoritma dari Gisens. Ini salah satu jenis kasus yang sering digunakan, jenis evaluasi penggunaan obat yang sering digunakan dalam praktek pelayanan kefarmasian sehari-hari di rumah sakit. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-13 mengenai dispensing sedia steril. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.